Saudara-saudari terkasih, selamat Natal. Semoga kelahiran Tuhan di dunia membuat kita bersyukur dan bersuka cita menjalani hidup. Tepat persis hari Minggu sesudah Hari Raya Natal, kita merayakan Pesta Keluarga Kudus. Keluarga Kudus adalah keluarga yang berbahagia di hari Natal kemarin. Karena Yusuf dan Maria menyambut kelahiran anak mereka, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudari, sampai dengan hari ini, Gereja Katolik merayakan Pesta Keluarga Kudus setiap tahun. Tidak mungkin dilewat. Mengapa? Karena sampai dengan hari ini, iman Katolik meyakini bahwa keluarga adalah tempat pertama setiap orang belajar mengenal hidup, belajar mengenal Tuhan. Dan dari mana kita bisa belajar teladan kehidupan keluarga yang ideal, yang terbaik, dari mana lagi kalau bukan dari keluarga kudus? Yesus, Maria, dan Yusuf. Lalu teladan apa yang bisa kita pelajari dari keluarga kudus ini? Mengapa mereka disebut kudus? Kita akan menemukan jawabannya dalam Insap kali ini. Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Saudara-saudari, mari kita langsung to the point. Kita langsung melihat kehidupan keluarga kudus yang ingin kita teladani itu di dalam teks Injil dari Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, lalu dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 23. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya." Nah, saudara-saudari, di bagian awal ini kita diberitahu oleh teks ini bahwa kejadian ini terjadinya sesudah ketiga orang Majus pulang. Lalu dikatakan tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Ini bukan untuk pertama kalinya malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf. Kalau kita masih ingat minggu lalu, minggu Advent keempat, teks Injilnya menceritakan Yusuf juga berjumpa dengan malaikat, dan malaikat meyakinkan Yusuf supaya Yusuf mau menikahi Maria. Nah, pada minggu ini, dalam pesta keluarga kudus, dikisahkan bahwa malaikat Tuhan kembali mengunjungi Yusuf. Yusuf kembali berjumpa dengan malaikat Tuhan, tapi ceritanya lain. Nah, apa ceritanya kali ini? Saudara-saudari, lagi-lagi malaikat memberikan pesan penting kepada Santo Yusuf. Dalam pesannya kali ini, malaikat mengatakan supaya Yusuf membawa anak itu, katanya begitu, bawalah anak itu beserta dengan ibunya pergi ke Mesir. Karena Herodes itu sedang mengincar anak itu dan ingin membunuhnya. Malaikat memberikan pesan penting supaya keluarga ini selamat, supaya bayi Yesus selamat dari kejaran Herodes. Saudara-saudari, ada satu hal penting yang perlu kita lihat di sini. Malaikat mengatakan, bawalah anak itu dan ibunya. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena si kata anak itu, atau si frasa anak itu ditempatkan duluan, baru kemudian di belakangnya disusul oleh ibunya. Bawalah anak itu dan ibunya. Kenapa enggak? Bawalah ibu itu dan anaknya. Ada maksud tertentu di balik urutan itu. Maksudnya adalah karena si anak itu adalah Yesus sendiri, memang anak itulah yang lebih utama. Anak itulah yang lebih penting. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka memang yang menjadi pusat yang diutamakan dari keluarga kudus adalah anak itu, Yesus sendiri. Keluarga ini menjadi kudus pertama-tama karena di dalamnya ada Tuhan Yesus. Dan nanti kalau kita lihat ke bagian-bagian belakang dari teks Injil ini, penggunaan anak itu dan ibunya itu digunakan berkali-kali, tidak hanya satu kali. Nanti kita akan lihat ke bagian belakang, ini akan digunakan berkali-kali. Anak itu dan ibunya. Urutannya selalu demikian. Anak itu terlebih dahulu, baru ibunya. Karena memang anak itu yang utama. Dialah Sang Allah yang menjadi manusia, dialah yang pertama-tama membuat keluarga kudus itu menjadi kudus. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf setelah mendengar pesan dari malaikat itu? Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya. Kembali terulang. Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Ada kata yang penting di situ.
malam itu juga Yusuf membawa anak itu dan ibunya ke Mesir malam itu juga. Artinya baru selesai mimpi, kebangun, lalu saat itu juga, malam itu juga, Yusuf langsung bergegas membawa Yesus dan Maria mengungsi ke Mesir. Ingin mengatakan bahwa betapa Yusuf itu sangat cekatan, sangat siap sedia, sangat berdedikasi untuk melindungi keluarganya. Dia tidak mau ini ditunda-tunda. Dia sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, bergegas saat itu juga, malam itu juga, langsung dikerjakan. Tidak banyak bicara. Kalau kita ingat minggu lalu, kita sudah melihat dalam insap minggu lalu, dalam minggu Advent yang keempat, kita sudah melihat bahwa Yusuf adalah seorang kudus yang tidak banyak bicara. Di dalam Alkitab tidak pernah satu kalimat pun tertulis, terucap dari mulutnya Yusuf. Tidak ada sama sekali. Akan tetapi dia selalu mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Maka teladan dari Yusuf sekali lagi adalah tidak banyak bicara, tapi pekerjaannya beres. Kali ini pun begitu. Yusuf diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melindungi keluarga kudus, membawa keluarga kudus ke Mesir mengungsi, dilakukan saat itu juga, malam itu juga, tidak pakai tunda-tunda. Lalu kemudian selanjutnya, hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Dari Mesir aku panggil anakku. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Jadi setelah keluarga kudus ini mengungsi ke Mesir, kemudian Herodes sudah mati, tampaklah malaikat Tuhan kembali kepada Yusuf. Artinya di dalam teks ini terjadi 2 kali perjumpaan Yusuf dengan malaikat. Yang pertama adalah ketika tadi Yusuf diperintahkan untuk membawa keluarga kudus ini mengungsi, dan yang kedua adalah saat mereka sudah di Mesir, Herodesnya sudah mati, kemudian malaikat Tuhan kembali menampakkan diri kepada Yusuf, kemudian mengatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Ulang lagi. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Kemudian, Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Lagi-lagi, tanpa pakai menunda-nunda, tanpa pakai mengeluh, Yusuf langsung bangun saat itu juga, lalu membawa Maria, membawa bayi Yesus kembali ke Israel tanpa banyak mengeluh. Lalu bagian berikutnya, tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi, Yusuf kembali ke tanah Israel, tetapi tidak kembali ke tempat lamanya dia. Dia kembalinya ke tempat yang lain. Pulangnya ke tempat yang lain, yaitu ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara-saudari terkasih, Nazaret itu bukan kota yang terkenal, bukan kota besar, tapi justru Yesus dibesarkan di sana oleh Yusuf dan Maria. Artinya, dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu dibesarkan bukan di dalam kebesaran, bukan di dalam kemegahan, bukan di tengah kota yang besar, yang ramai, tapi di sebuah desa yang kecil, yang tidak mencolok, tapi di situ terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Dengan demikian, dari teks Injil ini kita bisa menarik beberapa hal. Yang pertama, tadi kita ingat bahwa selalu diulang-ulang, anak itu beserta dengan ibunya. Mengapa anak itu selalu di depan? Karena Yesus adalah yang utama dalam keluarga kudus. Dialah yang menyebabkan keluarga kudus itu menjadi kudus. Yang kedua, kita kembali belajar dari sosok Yusuf. Seperti minggu lalu, kita kembali diingatkan bahwa Yusuf adalah seorang yang tidak banyak bicara, tetapi pekerjaannya luar biasa. Segala sesuatu dikerjakan dengan maksimal, tanpa menunda-nunda, tanpa mengeluh, saat itu juga langsung dilakukan. Ketika malaikat meminta Yusuf untuk pergi ke Mesir, bawalah si anak itu beserta dengan ibunya.
Yusuf langsung bangun, tidak pakai menunda, malam itu juga dibawa ke Mesir. Begitu juga ketika sudah di Mesir, Herodes sudah mati, malaikat Tuhan kembali kepada Yusuf, meminta mereka untuk kembali lagi ke Israel. Yusuf pun segera melakukan itu. Bangun, mengambil anak itu beserta dengan ibunya, kembali pulang ke Israel. Ada satu lagi pelajaran penting yang tidak boleh kita lewatkan dari kisah ini. Keluarga kudus ini menjadi kudus pertama-tama karena di situ ada kehadiran Yesus. Tapi sebetulnya ada hal kedua yang kita bisa ambil. Mengapa keluarga kudus ini menjadi kudus? Kita lihat dinamika keluarganya. Kita lihat jatuh bangun perjalanan keluarga ini. Keluarga ini memang kudus. Di situ ada Tuhan Yesus. Tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus di dalam keluarga itu, tidak berarti bahwa segala sesuatu berjalan dengan mulus. Keluarga itu akan hidup dengan bahagia seperti di negeri dongeng. Tidak. Justru keluarga ini mengalami banyak jatuh bangun, mengalami banyak penderitaan. Salah satunya adalah mereka harus mengungsi ke Mesir, ke negeri yang lain, yang jauh. Artinya, bersama-sama dengan Yesus, itu tidak berarti bahwa segala masalah itu lenyap seketika. Kalau saya ikut Tuhan Yesus, kalau saya bersama dengan Tuhan Yesus, maka setiap masalah dalam hidup saya lenyap seperti mantra sulap. Tidak, saudara-saudari. Tidak demikian. Justru, kalau kita ingat, orang-orang kudus, santo-santa, mereka selama hidupnya, apakah hidup mereka baik-baik saja, lancar-lancar saja? Tidak. Orang-orang kudus ini mengalami banyak pergulatan, bahkan pergulatan-pergulatan yang jauh lebih sulit daripada pergulatan kita sekarang. Mereka hidup di dalam kesulitan. Selama hidupnya ada banyak tantangan yang harus mereka lalui. Mungkin kita berpikir bahwa orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang hidupnya lancar-lancar saja. Tidak. Justru kekudusan itu diraih, dicapai melalui tantangan-tantangan itu. Tantangan dan masalah itulah yang mengantarkan orang-orang kudus ini sampai kepada kekudusan. Sama juga seperti keluarga kudus dari Nazaret. Mereka menjadi kudus pertama-tama karena ada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah karena mereka menjalani setiap tantangan dengan sebaik-baiknya, bahkan tantangan ini menjadi anak tangga untuk mencapai kekudusan. Dan apa yang bisa menyebabkan mereka sampai kekudusan? Ingat dinamikanya. Yusuf itu selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak membuat keputusan sendiri. Yang menyebabkan keluarga ini selamat, itu karena ada petunjuk dari Tuhan kepada keluarga ini, dan Yusuf sebagai kepala keluarga mengarahkan mereka supaya di jalan yang benar dan selamat. Dinamika itu sebetulnya juga bisa kita alami di keluarga kita masing-masing. Kalau ada sesuatu, tantangan, masalah, jangan kemudian lari ke sana kemari tidak jelas. Bersatulah, berkomunikasilah satu sama lain di dalam keluarga, dan jangan lupa, ada satu pihak yang harus diajak ngobrol, yaitu Tuhan. Kalau keluarga kudus tadi ngobrol dengan Tuhan lewat malaikat, kita bisa ngobrol dengan Tuhan lewat berbagai macam cara. Terutama yang paling mudah adalah lewat doa. Doa di dalam keluarga. Maka di pesta keluarga kudus ini kita belajar, yuk kita memulai kebiasaan doa di dalam keluarga. Kalau selama ini kebiasaan itu sudah terbentuk, bagus, lanjutkan. Kalau belum terbentuk gimana? Gak apa-apa, mari kita mulai. Karena lewat doa bersama di dalam keluarga, kita akan menjadi seperti keluarga kudus dari Nazaret, menjalani setiap tantangan di dalam keluarga, setiap masalah, bukan berarti langsung hilang lenyap seketika, bukan, karena keluarga kudus pun tidak demikian. Mereka menjalani masalah mereka, mereka menghadapi tantangan mereka. Mereka tidak minta Tuhan, jangan hilangkan tantangan ini sekarang juga, langsung lenyapkan saja. Tidak. Yusuf, Maria, dan bayi Yesus menjalani tantangan ini setiap langkah demi langkah. Step by step dijalani. Pergi ke Mesir dijalani, kembali lagi ke Israel dijalani. Semuanya dijalani. Tidak ada yang dihilangkan begitu saja oleh Tuhan, tidak. Semuanya dijalani. Dan itulah yang membuat mereka mencapai kekudusan. Kita pun demikian. Sekali lagi, kalau ikut Tuhan Yesus itu bukan berarti masalah kita lenyap seketika. Tidak. Tetapi dengan ikut Tuhan Yesus, kita tahu ke arah mana kita berjalan. Masalah ini harus diapakan. Sehingga kita
bisa menyelesaikan masalah itu berbuah baik untuk hidup kita, dan harapannya kita mencapai kekudusan. Saudara-saudari, gambaran kita tentang keluarga yang kudus akan semakin lengkap kalau kita membaca bacaan pertama dan bacaan kedua. Saya ingin mengajak Anda untuk membaca bacaan pertamanya dulu, yang diambil dari kitab Putra Sirah. Saudara-saudari, kitab Putra Sirah itu isinya adalah nasihat-nasihat. Nasihat tapi dibuat dalam bentuk yang puitis. Kalimat pertama dari teks kitab Putra Sirah bab 3 ayat 2-6, dilanjutkan bab ayat 12-14, mengatakan begini. Anak-anakku, dengarkanlah aku, Tuhan telah memuliakan Bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya ia teguhkan. Kalimat ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa orang tua itu punya otoritas atas keluarga. Dan kitab Putra Sirah menjamin itu, bahwa orang tua itu diberi kepercayaan untuk mendampingi anak-anaknya. Maka dikatakan Tuhan telah memuliakan Bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya ia teguhkan. Artinya Bapa dan ibu itu punya hak atas anak-anaknya. Artinya apa? Bukan berarti bahwa Bapa dan ibu itu punya otoritas untuk sewenang-wenang terhadap anaknya, bukan. Tetapi otoritas itu boleh diartikan sebagai kepercayaan. Ayah dan ibu itu diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mendampingi anak-anak mereka. Selanjutnya, siapa saja yang menghormati bapaknya, ia memulihkan dosa. Dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Siapa saja yang menghormati bapaknya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembayang, niscaya doanya akan dikabulkan. Siapa saja yang memuliakan bapaknya akan panjang umurnya. Dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Saudara-saudari, ingin dikatakan kepada kita bahwa memang anak-anak itu dinasihati supaya menghormati kedua orang tuanya. Menghormati ayahnya, menghormati ibunya. Dan penghormatan kepada orang tua itu bukan sekedar hal yang sifatnya etika, hal yang sifatnya moral. Bukan. Kitab Putra Sirah menjamin bahwa penghormatan kepada orang tua itu adalah nilai-nilai rohani, nilai-nilai religius. Tuhan sendiri mengharapkan demikian. Levelnya bukan sekedar level moral, level kodrati di dunia ini saja, tidak. Tapi penghormatan kepada orang tua itu adalah sesuatu yang nilainya luhur, sesuatu yang nilainya religius, sesuatu yang nilainya rohani. Kita mengingat bahwa salah satu dari 10 perintah Allah, yaitu perintah yang keempat juga, mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Dan memang benar. Tuhan mengharapkan setiap anak menghormati ayah dan ibunya, dan juga sebaliknya tadi, dari kalimat yang pertama, Tuhan juga mengharapkan ayah dan ibu menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk mendampingi anak-anak mereka. Jadi relasinya selalu timbal balik. Ayah dan ibu menyayangi dan mendampingi anak-anaknya, dan anak-anak juga menghormati orang tuanya. Bahkan penghormatan kepada orang tua tadi dikatakan di dalam teks itu memulihkan dosa. Saudara-saudari, berarti betapa powerfulnya penghormatan kepada orang tua. Menghormati orang tua itu bisa menjadi silih atas kesalahan dan dosa kita. Itu diajarkan sendiri oleh kitab Putra Sirah. Maka jangan main-main dengan penghormatan kepada orang tua. Juga sebaliknya, jangan main-main dengan pendampingan kepada anak-anak. Dua-duanya ini jelas-jelas penting. Dan kedua hal ini itu menjadi elemen yang penting, menjadi bagian yang penting dari keluarga kudus. Keluarga kudus menjadi kudus pertama karena ada Tuhan Yesus. Yang kedua, karena mereka mengarungi setiap tantangan dengan sabar, dengan setia, setiap masalah dijalani step by step, langkah demi langkah, tetap dalam komunikasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, di dalamnya terdapat respek, penghormatan. Orang tua menghormati anaknya, mendampingi mereka, anak-anak juga menghormati orang tuanya. Gambaran kita tentang keluarga kudus akan semakin lengkap lagi kalau kita lihat bacaan kedua yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 12-21. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah,
yang dikuduskan dan dikasihi olehnya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Teks ini dengan jelas melengkapi, menyempurnakan permenungan kita tentang keluarga kudus. Tadi kita sudah melihat aneka macam unsur yang ada di dalam keluarga kudus. Mereka menjadi kudus karena ada Tuhan Yesus. Mereka menjadi kudus karena menjalani setiap tantangan dalam komunikasi dengan Tuhan. Mereka menjadi kudus karena di dalamnya ada penghormatan, ada respek. Dan dari surat Rasul Paulus ini, kita semakin mendapatkan kelengkapan, kesempurnaan. Mereka menjadi kudus karena di dalamnya ada cinta kasih yang menjadi tali pengikat. Itulah kata kuncinya. Cinta kasih menjadi tali pengikat. Cinta kasih itu apa sih? Cinta kasih itu kalau kata Paulus tadi, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Hendaklah kalian saling mengampuni bila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Kristus mengampuni kalian. Saudara-saudari, maka kita bisa menyimpulkan sekurang-kurangnya ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari keluarga kudus. Yang pertama, sebuah keluarga menjadi kudus karena di dalamnya ada Tuhan Yesus. Maka pertanyaannya, apakah di keluarga kita ada Tuhan Yesus atau tidak? Yang kedua, keluarga kudus itu menjadi kudus karena menjalani setiap tantangan dengan sebaik-baiknya, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, sambil tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti halnya keluarga kudus mengikuti arahan Tuhan untuk pergi ke Mesir, kembali lagi ke Israel. Mereka menjalani setiap tantangan dengan setia. Mereka tidak buru-buru ingin semua masalah selesai seketika. Tidak. Semuanya dijalani dengan setia, langkah demi langkah, tetap dalam komunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga, sebuah keluarga menjadi kudus karena di dalamnya ada respek, saling menghormati, seperti yang tadi dinasihatkan oleh kitab Putra Sirah. Anak-anak menghormati orang tuanya, orang tua juga menggunakan kepercayaan atau otoritas yang diberikan oleh Tuhan untuk mendampingi anak-anak mereka. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah pesan dari Santo Paulus kepada umat di Kolose, gunakanlah cinta kasih sebagai tali pengikat. Segala sesuatunya diikat dalam kasih. Sering-seringlah memperkenalkan anak-anak Anda, keluarga Anda dengan cinta kasih. Kita tidak akan pernah mungkin bisa memberikan kasih kepada orang lain, menjadi orang yang penuh kasih, kalau kita tidak pernah mengenal sendiri apa itu cinta kasih, tidak pernah merasakan sendiri apa itu cinta kasih. Maka keluarga menjadi tempat pertama kasih itu diberikan, dilimpahkan, supaya anak-anak dan semua orang yang ada di dalam keluarga sungguh bisa terus-menerus mengenal kasih, dan harapannya semakin bisa memberikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Saudara-saudari, supaya keluarga kita tetap dihadiri oleh Tuhan Yesus, dan supaya tetap ada komunikasi dengan Allah dalam setiap masalah, setiap tantangan, maka jangan ragu-ragu, mulailah kebiasaan berdoa di dalam keluarga. Sekali lagi, kalau Anda sudah memulainya di dalam keluarga Anda, lanjutkan. Kalau belum, hari ini bisa dimulai. Saat ini juga. Jangan ditunda-tunda. Seperti Santo Yusuf yang tidak pernah menunda melaksanakan tugasnya, jangan pula menunda-nunda memulai doa di dalam keluarga. Hari ini mulailah doa dalam keluarga. Juga, setiap kali kalau ada kesempatan untuk bisa merayakan sakramen bersama-sama, misalnya pergi ke gereja merayakan misa bersama-sama, jauh lebih baik. Lakukanlah secara bersama-sama, maka cinta kasih juga akan semakin menjadi tali pengikat di dalam keluarga. Semoga kita bisa belajar menjadi kudus dari keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.